Hai, satu pola lagi yang akan saya praktekkan untuk potong rambut kali ini, yaitu pola model lurus untuk model-model sporty atau Yongonsop. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para penonton YouTube dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan channel kami. Dan pertama-tama saya ucapkan untuk teman-teman yang sudah subscribe channel kami, terima kasih karena ternyata channel ini baru sudah lumayan sih subscribe-nya. Terima kasih ya untuk semuanya. Pada kali ini saya ingin meneruskan pelajaran kita yang kemarin. Kita sudah belajar bagaimana teori potong rambut. Kita sudah belajar bagaimana juga mempraktekkan potong rambut untuk pengambilan model V, kemudian V terbalik juga sudah, dan sekarang kita akan praktek pengambilan model lurus ya. Ini untuk Yongonsop, model-model rambut yang sporty. Tapi karena saya tidak nemu model yang orang langsung, beberapa hari agak susah cari orang yang mau potong pendek. Jadi ya kebetulan ini kita potong dengan manekin aja ya. Ya, mari kita mulai. Ini manekinnya bekas potong model bob pendek, dan ini juga manekinnya sudah cukup lama, sudah agak tipis, agak tinggal sedikit sekali, jadi nggak apa-apa saya pakai untuk model potong Yongonsop ya. Yongonsop atau model-model rambut yang sporty sama seperti di teori kemarin bahwa Yongonsop itu pengambilannya lurus ya. Mari kita praktekkan. Ini rambut kita bagi dua di samping, ini untuk bagian depan. Di atas telinga kita jepit, kemudian juga sebelahnya kita jepit juga ya. Ini untuk bagian samping kita sudah dapat dua. Kemudian untuk belakang sama, kita bagi dua, dan kemudian kita ambil garis lurus ya, lurus untuk mungkin 2 cm dari batas pertumbuhan rambut yang paling belakang ini, diambil 2 cm ya. Kita ambil, kita potong lurus ya. Biasa kita basahi dulu rambutnya karena saya memang lebih senang memotongkan rambut dalam keadaan basah. Biasa ya, ini gunting potong lurus dan ini gunting geriginya kalau nanti saya mau bikin tekstur ya. Sedangkan untuk sisir saya terbiasa pakai sisir yang sasak kayak gini. Mari kita mulai ya. Mulai pertama dengan pengambilan lurus. Ini kita lihat saya akan mengambil lurus. Ini rambut lurus. Kita terlihat pengambilan lurus. Sebanyak 2 cm kita akan potong lurus ya. Lihat. Ini kita potong lurus 2 cm. Setelah itu kita turunkan section berikutnya sama, ini juga nanti pengambilannya akan kita ambil lurus karena dalam teori yang saya sederhanakan itu section yang kedua ya. Section yang kedua kita ambil lurus. Tetap sekarang kita akan membahas bagaimana memotong rambut jika pengambilannya lurus. Apa yang dihasilkan nanti itu nanti akan kita lihat ya. Pertama tadi sudah dipotong lurus, kemudian ini juga sama, pengambilannya lurus dan tangan kita juga lurus. Ini lurus, tangan kita lurus, ini lurus ya. Kita ambil lurus. Ini lurus. Ya. Untuk section yang ketiga juga sama, kita ambil lurus, dan nanti di section ketiga kita sudah mulai membuat tekstur. Kalau pengen mulai ada lebih ngegelembung lagi rambutnya, karena biasanya rambut-rambut yang model sporty itu akan terlihat lebih ngegelembung lagi rambutnya. Ini mari kita ambil sama
sectionnya lurus. Tapi kalau sudah di bagian ini kita tidak membawa terlalu ke atas karena akan jadi layeran terlalu tinggi. Ini yang penting baris atas sectionnya lurus. Kita lagi bercerita tentang pengambilan yang lurus. Nah, ini kita sudah mulai melihat, bisa diambil sampingnya. Kembali section berikutnya kita ambil lurus juga. Ini rambutnya terlalu tipis, tapi nggak apa-apa. Daripada lama cari model dapatnya ini, ya kita pakai ini saja. Yang penting section ini lurus ya, section ini lurus. Kemudian rambut yang tadi sudah kita potong itu kita jadikan patokan untuk pangkasan yang berikutnya. Ini kita pangkas. Nah, sudah hampir habis. Kita akan mulai melihat, mulai menginginkan bagaimana sih rambut ini jatuhnya belakangnya. Apakah kita menginginkan ada layernya sedikit, ada teksturnya? Ya tentu harus ada teksturnya sedikit supaya tidak kaku. Kita ambil sedikit untuk tekstur. Iya. Sebelah samping juga kita ambil. Biasa kalau ambil tekstur itu polanya sama aja. Tengah dulu, kemudian samping kita ambilkan untuk tekstur. Sini juga sama, kita ambil sedikit. Ya, ini sisanya berarti kita bagi dua. Ini satu yang terakhir. Kita lihat. Ya, pengambilannya lurus tetap. Dari bawah sampai atas kita bilang pengambilannya lurus. Lurus saja. Ini sudah mulai jarang rambutnya, berarti kita ambil teksturnya saja karena rambutnya sudah mulai ada yang putus-putus di daerah sini. Nih, kita lagi bikin tekstur untuk supaya model ini ada volumenya dan volumenya nanti terlihat natural. Ya, ini section yang terakhir. Nah, section yang terakhir kita lihat nyambung karena rambutnya masih pendek. Sekarang kita akan ke bagian samping. Sekarang kita akan memotong untuk bagian samping. Belakang tadi sudah, sekarang samping. Sama seperti yang pernah ada di teori potong, bahwa kalau modelnya lurus untuk menghasilkan model Youngscope, pengambilannya juga lurus. Belakang pengambilannya lurus, samping pun pengambilannya lurus. Ya. Ini kita ambil lurus. Kita ambil lurus. Ini lurus. Dari pengambilan sampai pengguntingan ini lurus, jatuhnya lurus. Kita ambil untuk section yang kedua. Kita ambil lurus. Sambung dengan bagian belakang. Kita sudah sambungkan dengan bagian belakang. Kemudian yang ketiga
Ya, agak kusut rambutnya. Ini juga sama ya, pengambilannya lurus. Ini kita mulai, karena samping itu teksturnya harus lebih banyak, jadi kita mulai membuat tekstur untuk samping. Nah, ini polanya sudah dapat, tinggal kita nanti bikin teksturnya. Tekstur biasa, tekstur sama aja dengan bikin bob atau layer. Tekstur itu pakai gunting gerigi yang dipotongkan dengan mencacah untuk sambungan. Ya. Kita sudah mendapatkan model seperti dengan skop satu belah saja. Nah, sekarang sudah mulai nggak ada tipis, ini rambutnya makin ke atas makin tipis. Ya. Nah, terakhir juga sama, ambil dulu lurusnya, ini pola depan, kita ambil tarik lurus saja, tarik lurus. Ya, ini kalau lurus ditarik, ini yang akan kita dapat. Kalau di lurus ditarik, ini yang akan kita gunting. Ini. Nah, dari pola pangkasan sudah selesai, tinggal kita membuat layerannya. Ini kita biarkan poninya agak terlihat ada poninya. Ini kita mau membuat efek tekstur yang nyerepet. Kalau dibawa ke belakang ini biar kelihatan serepet jadi kayak ya. Ini sudah dapat sebelah ini, sudah terlihat pangkasannya yang sebelah depannya sebelah seperti ini, samping satunya lagi. Samping satunya lagi seperti tadi, kita potong lurus. Ini pengambilannya lurus. Ambil lurus. Ya, jadi kalau lurus itu sisir disimpan gini nggak ini ya, nggak miring jatuhnya. Kita gunting. Terus kalau sudah agak samping kita sambung dengan bagian belakang. Ya, bagian belakang kita sambung. Kemudian yang section kedua kita turunkan, sama lurus, tarik, ya, kita ambil, kita sambung dengan bagian samping. Nah, sudah di section kedua atau ketiga kita sudah boleh membuat tekstur. Ini kita akan bikin teksturnya. Supaya ketika dikebelakangin rambutnya terlihat nyerepet. Ini kedua terakhir nanti masih ada satu lagi. Nah, ini kedua terakhir kita akan ambil sama, partingannya lurus, kita ambil partingannya lurus dan kita sambung dengan bagian belakang.
Ini sudah dipotong lurus. Kita sekarang mau menyamakan dan memberikan tekstur untuk yang sebelah sini. Biasa pengambilannya begini kalau pakai gunting cacah ya. Yang depan kita sambungkan, poni sebelah kanan dengan poni sebelah kiri kita buat. Yang kiri ini sudah mulai agak pendek, ini yang kanan masih agak panjang. Kita ambil, kita sambung, ambil ke depan. Nah, kita sambung. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan model Yongenscope dengan pola pangkasan lurus dibelah dan ada poninya. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Jadi tadi itu pengambilannya dimulai dari belakang itu lurus, 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 semuanya lurus, samping juga lurus, 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 lurus. Nah, untuk teman-temanku sekalian yang baru belajar motong rambut untuk model pendek seperti ini, atau juga anak-anakku pelajar SMK yang sedang belajar motong, untuk model rambut pendek sebaiknya kalau pertama kali belajar jangan terlalu disesuaikan dengan model rambutnya. Jadi artinya jangan ketika rambutnya pengen sekuping panjangnya gini, ini kita langsung sama persis seperti itu. Sebaiknya kalau kita masih belajar, lebihkan dulu 1 cm dari model yang diminta. Ketika mintanya 1,5 kuping atau 1 kuping di atasnya, kita panjangkan dulu sampai di bawah kuping. Demikian pun sama untuk bagian belakangnya, kita tambahkan juga 1 cm supaya nanti kalau ada apa-apa pada saat kita ngecek lagi rambut terakhir, pada saat ada yang tidak sama, kita masih punya kesempatan untuk menggunting rambut lagi. Karena kalau sudah terlalu pendek itu susah diapa-apain, dan motong rambut juga suka bikin trauma. Kadang kalau sudah merasa motong salah itu kayaknya kita sudah down gitu. Jadi lebih baik antisipasi dengan kalau bob atau layer kita tidak terlalu kelihatan salahnya. Tapi kalau model rambut pendek itu kelihatan banget, kelihatan bagaimana lekuk-lekukan rambut itu. Jadi kita harus mensiasatinya dengan memotong lebih panjang sedikit dari yang model harapan. Nah, saya ingin memberikan salam untuk anak-anak SMK di Salatiga. Halo, ya kalian yang school from home, juga untuk anak-anak SMK Negeri Jurusan Kecantikan, SMK Negeri Pati, Boyolali, SMK Negeri Jepara juga, yang buat anak-anakku sekalian di masa belajar di rumah ini, alangkah baiknya apabila kalian lebih banyak praktek memotong, karena kalian bersekolah disiapkan untuk nantinya menjadi pengusaha ya, dan memotong itu kunci untuk buka salon. Jadi sekarang ini pada saat kalian di rumah jangan lupa gunting, jangan lupa sisir. Pergi kemanapun bawalah gunting dan sisir. Ketika ngelihat orang rambutnya tidak rapi, kalianlah yang memintanya memotong. Atau kalian pergi kemanapun, dimanapun kalian lihat saudara atau siapapun, kalian potonglah. Apalagi saya sudah memberikan pola 3 kemarin itu. Pola memotong itu V terbalik, dan lurus, dan itu sangat-sangat mudah. Jadi praktekkanlah itu supaya kalian bisa memotong paling tidak model basic. Nanti ketika kalian sudah pintar motong, kalian boleh Korean style atau apapun itu yang lebih lanjut lagi, advance, kalian boleh. Tetapi untuk basic saya rasa ini sudah saya sangat sederhanakan. Nah, terima kasih untuk yang sudah subscribe. Kalau dirasa channel ini bermanfaat, yang belum subscribe saya tunggu, like, komen juga saya tunggu. Dan untuk saat ini saya sudahi dulu. Salam.